Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi hari ini ke model baru ya. Model ini ada di bab 4 yaitu tentang pemodelan epidemi flu. Ya, sebelumnya kita sudah melihat beberapa model yang sederhana. Di parabelnya itu kemarin ada yang 1, ada yang 2. Hari ini kita akan belajar untuk model dengan lebih banyak variabel ya. Lanjut ke epidemik ya, model penyebaran penyakit. Oke, misalkan pada sebuah komunitas yang ada 1.000 orang ya, dengan 3 grup kena penyakit flu ya. Jadi ada 3 tipe menjadi sakit ya. Minggu berikutnya ya didapati 5 kasus ya. Ya, dilaporkan ada 5 kasus atau 5 orang yang terinfeksi penyakit flu ini. So, jadi kita tertarik untuk memodelkan penyebaran penyakit flu ini ya pada komunitas ini. Ya, di sini ada asumsinya, ada 5 asumsi. Yang pertama itu adalah tidak ada yang masuk atau keluar dari komunitas ini. Ya, dan juga ya no one, tidak ada salah seorang pun di anggota komunitas ini yang mempunyai kontak dengan komunitas luar ya. Ya, misalkan ini kalau sebuah negara berarti tidak ada orang yang pergi ke luar negeri atau masuk dari luar negeri atau berhubungan dengan orang di luar negara tersebut ya. Oke, berikutnya ya, jadi tadi ada three members, jadi each person ya, orang tersebut bisa yang pertama dikatakan susceptible ya, suspek ini, atau bisa menjadi sakit ya, orang yang bisa menjadi sakit tapi belum sakit ya. Ya, S able to get flu ya, bisa menjadi sakit. Berikutnya ada orang kategori yang kedua adalah orang yang terinfeksi. Ya, dia sudah kena flu dan bisa menyebarkannya. Tipe members yang ketiga itu adalah remove, tipe R. Ya. Orang yang sudah kena penyakit ini kemudian sehat ya, dan dia tidak bisa terinfeksi lagi. Asumsi yang ketiga, orang S ini bisa mendapatkan flu dengan kontak dengan orang yang terinfeksi atau tipe I ya. Oke, yang keempat ya, jadi diasumsikan ya setelah dia kena dia tidak bisa kena lagi. Jadi ada vaksin alami ya. Yang berikutnya yang nomor 5, durasi kena penyakit flu ini hanya 2 minggu ya. Hanya 2 minggu ya. Ya, jadi waktunya itu hanya 2 minggu terinfeksi, seseorang itu terinfeksi dan bisa menyebarkan penyakitnya. Di model ini disebut sebagai model SIR. Ya, ada tipe S, tipe pertama, tipe I, dan tipe R. Jadi orang yang sudah
heal, udah diobati atau sudah sehat. Ternyata tipe R. Ya, ada di buku ini, buku Alman, Elizabeth Spencer and John pada tahun 2004. Jadi perlu diingat ini adalah model yang sangat sederhana ya. Jadi ingat lagi, jadi kata kuncinya ada tipe susceptible, tipe impacted, and remove ya, orang yang sudah sehat. Ya, tipe ini bisa kita lihat dari gambar ini ya. Ya, ada tipe orang yang bisa sakit. Diulangi lagi, ini adalah tipe pertama, orang yang sudah terinfeksi dan bisa menyebarkan penyakit. Tipe yang kedua, dan tipe atau kategori yang ketiga adalah orang yang sudah sehat ya, atau tipe R, remove person, orang yang sudah sehat. Jadi diingat asumsinya tadi ya, jadi tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar, sudah kena penyakit tidak akan kena lagi. Selanjutnya kita akan memodelkan 3 variabel ini ya. Jadi variabel ketiga ya, kita mulai dari variabel ketiga, atau banyaknya orang yang sehat ya, atau RN. Ya, dari asumsi 5 kita dapatkan ya, rata-rata durasi flu ini kan cuma 2 minggu ya, dan N itu per minggu ya, jadi 1/2. Ya, jadi kita mendapatkan sebuah parameter. Jadi tadi ada 3 variabel. Ini parameter yang pertama. Ya, nama parameternya adalah gamma. Ya, karena 2 minggu sehat ya, karena N-nya itu per minggu, artinya gamma 1/2. Ya, kalau misalkan durasinya 3 minggu, tentu gammanya akan berbeda ya. Jadi orang yang sehat per minggu ya, orang yang sehat per minggu itu sama dengan jumlah yang sehat keseluruhan dikurang dengan jumlah yang sehat minggu lalu ya. Jadi di sini sama dengan gamma dikali dengan IN ya. I itu adalah variabel kedua, orang yang terinfeksi ya. Jadi gamma itu parameter kesembuhan, boleh bilang begitu ya. Gamma itu adalah removal rate atau parameter kadar kesembuhan. Ya, dan itu proporsional dengan orang yang terinfeksi setiap minggu ya. Di gamma IN itu diistilahkan dengan newly removed ya. Orang yang sehat baru ya, newly removed. Itu untuk variabel R ya. Jadi kita bisa menulis Rn tambah 1 itu sama dengan Rn ditambah gamma IN. Oke, berikutnya untuk variabel kedua, variabel orang yang terinfeksi setiap minggunya atau IN. This quantity will increase due to some newly infected people that come as a result of the interaction of susceptible and infected people. Ya, jadi dia akan bertambah karena new infected, orang yang terinfeksi baru itu berinteraksi dengan orang yang bisa sakit ya. Jadi ada interaksi antara orang yang terinfeksi baru dengan orang yang bisa sakit. Ya, jadi ini adalah term dari interaksi antara
orang yang bisa sakit dengan orang yang sudah terinfeksi yang ini ya. Jadi ini adalah term untuk interaksi antara orang yang bisa sakit dengan yang sudah terinfeksi. Dan nilainya itu akan berkurang dengan orang yang sehat setiap minggunya. Jadi yang bagian atas tadi ada istilahnya adalah newly remove, orang yang sehat baru ya. Jadi akan berkurang dengan term orang yang sehat baru. Jadi jumlahnya dikurangi. Jadi turun ya. Kalau seandainya ininya tetap dan orang yang sehat baru bertambah, tentu saja delta IN ya. Delta IN ini adalah orang yang terinfeksi baru, tentu juga nilainya adalah menurun. Ya, di variabel kedua, variabel I ini kita dikenalkan ada lagi satu parameter, atau lebih tepatnya di sini kita sebut sebagai alfa di sini ya, alfa ya. Parameter baru ya. Sedangkan ini delta I ini adalah newly infected, orang yang terinfeksi baru ya. Alfa itu adalah parameter atau koefisien penularan ya. Artinya kalau koefisiennya itu tinggi, tentu nilainya akan juga tinggi. Ya, jadi ini bisa kita tukar dalam bentuk IN tambah 1 sama dengan IN ya, yang di atas ini kita sederhanakan, IN tambah alfa SNIN ya, term interaksi orang yang bisa sakit dengan yang terinfeksi dikurangi dengan term orang yang sehat baru ya, jadi per minggu. Oke, yang terakhir yaitu untuk orang yang bisa sakit atau SN. Ya, nilainya itu bisa berkurang hanya jika number of newly infected people and it does not increase ya. Ya, jadi orang yang bisa sakit ini tidak mungkin ya jumlahnya itu bertambah ya. Malahan jumlahnya itu tentulah akan berkurang ya. Jadi berkurang, jadi di sini ada tanda negatif ya. Sesuai dengan interaksi antara orang yang bisa sakit itu dengan orang yang sudah terinfeksi. Ya, atau boleh kita buat bentuknya SN tambah 1 itu sama dengan orang yang bisa sakit minggu ini sama dengan orang yang bisa sakit minggu lalu dikurang ini. Dan nilainya tentu saja akan selalu berkurang ya. Oke, yang model yang Bapak kasih kotak-kotak ini bisa kita buat dalam bentuk sistem ya. Ya. Walaupun tadi kita mulai dari model atau variabel R, tentu saja kita lebih tepat memodelkan variabel pertamanya itu adalah S, variabel keduanya adalah I atau orang yang terinfeksi, dan variabel ketiganya itu adalah orang yang sehat. Nah, di sini ada dua parameter. Ya, pastikan kamu sudah bisa membedakan apa itu parameter, apa itu variabel. Ya, ada alfa. Ya, alfa itu adalah koefisien penularan ya. Ya, sedangkan gamma itu nilainya setengah, sudah Bapak jelaskan tadi kenapa nilainya
1/2. Setelah dapat modelnya, kita lanjut ke kasusnya tadi. Ya, berarti di sini I0, orang yang terinfeksi awalnya itu ada 3 orang. Ya, populasinya itu ada 1000. Artinya orang yang bisa sakit itu jumlahnya adalah 1000 kurang 3 atau 997. Kita akan mencari koefisien penularan penyakit atau alfa. Nah, tadi dari kasus tadi diketahui orang yang terinfeksi baru ya, newly infected ya, 5 ya. Jadi orang yang terinfeksi pada minggu pertama itu ada 5 ya. Jadi 5, dan ini adalah interaksi antara orang yang 967 ini dengan orang yang sudah terinfeksi. Atau kita dapatkan koefisien alfanya itu adalah 0,00167. Oke, berikutnya bisa variabel-variabel tadi bisa kita hitung dengan menggunakan Excel ya. Bisa kamu dapatkan di buku ya, halaman 143. Ya, ini langkah-langkahnya sudah dijelaskan di sini. Yang pertama, buka Excel dan blank worksheet itu diberi nama epidemics ya, epidemics ya. Ya, berikutnya ya, pertama kamu ketikkan label populasi, isi dengan angka 1000. Berikutnya koefisien penularan penyakit atau alfa di sini kasih angka 0,0167 seperti yang sudah ditunjukkan bagaimana cara mendapatkannya tadi. Sedangkan parameter kadar kesembuhan adalah 0,5 karena penyakit ini hanya 2 minggu dan setelah 2 minggu langsung sehat. Berikutnya pada baris ke-6 ya, buat week. Ini variabel pertama susceptible, variabel kedua impact orang yang terinfeksi, ini adalah variabel ketiga orang yang sehat ya. Jadi di sini adalah orang yang sehat baru ya, setiap minggunya newly removed ya. Dan satu lagi adalah orang yang terinfeksi baru setiap minggunya, yaitu variabel C2, berarti ini alfa dikali dengan B7 ya, B7 berarti ini adalah S0, berarti orang yang bisa sakit dikali dengan orang yang terinfeksi. Itu newly infected. Kalau newly removed itu adalah orang yang terinfeksi ya, C3 koefisien kadar kesembuhan dikali dengan orang yang terinfeksi ya. Itu pada minggu ke-0 ya, minggu kita mulai bukan dari minggu pertama. Ya, untuk minggu pertama itu di sel A8 ya, jadi kita tambahkan aja 1 karena ini minggu A7 tambah 1. Jadi kalau kita drag ke bawah nanti dia akan otomatis, berarti A9 itu sama dengan A8 tambah 1. Itu jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya. Berikutnya ini adalah cara menghitung orang yang berapa tinggal lagi orang yang bisa sakit, itu adalah B7 ya, B7 kurang dengan E7 ya. Jadi tentu nilainya akan selalu berkurang ya, dikurangi dengan newly infected ya. Berikutnya untuk orang yang terinfeksi itu sesuai dengan variabel yang kedua sudah kita buat tadi ya, variabel yang kedua, variabel IN
Ya, IN sama dengan IN tambah 1 yang minggu ini itu adalah minggu yang terinfeksi minggu lalu dikali dengan koefisien penularan dikali variabel kedua kali variabel pertama dikurang dengan parameter kesembuhan dikali dengan orang terinfeksi ya. Tinggal memindahkan yang di kotak ini ke dalam Excel. Itu adalah untuk nilai dari C8 ya. Kalau yang untuk yang sehat baru itu rumusnya adalah D7 ditambah F7 ya, di mana F7 itu adalah orang yang sehat minggu sebelumnya. Oke, di Excel sudah Bapak ketikkan ini week mulai dari 0 ya, berikutnya A7 tambah 1 seperti yang tadi ya. Berikutnya di sini dolar $3 bintang C8 ya, sesuai dengan instruksi di buku tadi. Setelah kita selesai menginputkan semua baris di 8 ini, baris 8 ini bisa kita drag ke bawah sesuai dengan gambar itu sampai minggu ke 25 ya. Ya, sampai minggu ke 25 ya, sesuai dengan gambar kita akan mendapatkan gambar yang sama, simple epidemic ini. Ingat, ini adalah model yang sangat sederhana ya. Bagaimana cara menggambarkan? Seperti biasa, kita akan menggambarkan ketiga variabel tersebut, variabel pertama, variabel kedua, dan variabel ketiga. Ini yang bisa sakit, yang terinfeksi, yang sudah sehat ya. Ya, bisa di blok mulai dari susceptible untuk otomatis mendapatkan labelnya. Berikutnya klik insert. Oke, kita ambil yang ini ya, seperti biasa kita ambil ini atau bisa kita mungkin ini untuk menghemat tempat ya. Bisa kita kecilkan. Ya, jadi yang warna biru ya bisa kita, kalau umpamanya gambar ini kita perlu kotak-kotak mungkin lebih ini ya, lebih bagus ya, karena Bapak bagi dua layarnya nih. Chart design kita ambil ya, kalau di maksimal lah mungkin lebih enak. Klik ini lagi ya. Bentar ya, ini gambarnya berhimpit. Oke, mungkin ini lebih jelas ya. Kita bisa aktifkan lagi ribbonnya. Yang ini nampaknya kurang pas gambarnya. Mungkin yang ini ya, kotak ini lebih bagus ya. Jadi kita lihat yang warna abu-abu itu adalah orang yang sudah sehat, yang oranye itu adalah orang yang terinfeksi, sedangkan yang warna biru itu adalah orang yang bisa sakit. Jadi orang yang bisa sakit sejumlahnya berkurang ya, itu tidak bagus. Kita lihat infeksi itu naik ya. Jadi kita lihat yang paling memprihatinkan keadaannya itu ada pada minggu ke-8 ya, minggu ke-8 dan minggu ke-9. Ya, kita lihat di sini yang terinfeksinya mendekati 4 atau 400-an ya. Sedangkan orang yang pada minggu ke-8 ini, orang yang
sehat itu ya baru sekitar 200-an ya. Tapi selanjutnya kita lihat setelah bertambahnya minggu ke-10, minggu ke-11, 12, 13 dan selanjutnya orang yang sehat semakin banyak, orang yang terinfeksi semakin sedikit ya. Kalau kita lihat di sini dari model ini, orang yang akan sakit itu angkanya tidak pernah menjadi nol ya, kayaknya 9 nih paling kecil. Ya, jadi ingat lagi ini adalah model yang paling sederhana ya. Oke, kita sudah bisa mendapatkan gambar yang sama. Ya, selanjutnya di sini masih ada instruksinya untuk ya, di sini ada namanya initial case ya. Ya, kadang-kadang kasus awal ini ya seperti di kasus pandemi COVID di Indonesia. Ya, awal-awalnya itu mungkin tidak dilaporkan. Jadi ingat Bapak, baru dilaporkan itu baru bulan Maret ya, minggu pertama Maret. Jadi sebelum-sebelumnya itu sudah ada. Ya. Jadi kita misalkan di sini number of initial cases is underreported ya, tidak dilaporkan ya, mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin disembunyikan atau mungkin ada kemungkinan lainnya. Maka transmission koefisien penyebarannya itu tentu akan berubah ya. Di sini diperkenalkan di sel B4 itu ada label number of new cases. Ya, label of new cases kita ketikkan di sini. Number of new cases in week 1. Jadi dilaporkan itu baru minggu pertama. Number of new cases in week 1 ya. Ya, dalam minggu pertama baru dilaporkan ya. Minggu pertama baru dilaporkan itu, misalkan angkanya akurat di sini nilainya adalah 5. Jadi tentu saja transmission coefficient ini akan lebih tepat kita menggunakan rumus alpha atau transmission coefficient sama dengan number of new case in week 1 dibagi dengan initial number of cases dikali dengan population dikurang dengan initial number of cases. Jadi di sini sudah ada formulanya, sama dengan C4 dibagi, jangan lupa kurungnya, C7 dikali dengan B7. Ya, C4 C7 dikali B7. Ya, tentu angkanya di sini sama dengan tadi. Misalkan di minggu 0 itu ya, in week, kita baca di sini change the number of infected in week 0 to between 4 and 10. Oke, di minggu inisial ya, minggu yang ke-0 ini tadi nilainya 3. Coba kita rubah menjadi 4 atau 6 atau 10 ya. Kita misalkan yang dilaporkan itu minggu keempat itu lebih banyak. Kita lihat apa yang terjadi ya, sama gambar dengan yang di buku. Kita lihat gambarnya. Ya, kalau seandainya initial case-nya adalah 4, tentu saja penyebaran penyakitnya, coefficient of transmission-nya dia menurun. Kalau tadi 0,0167, kalau 3, sekarang kita lihat di sini 0,0012 menurun ya. Jadi koefisien penyebarannya menurun. Kita lihat kapan yang paling parah ya.
Ya, paling parah itu ya tidak seperti sebelumnya. Ya, jadi impacted itu yang maksimalnya sekitar 200-an ya. Kalau tadi 3 dia 400-an. Bagaimana kalau misalkan ini kita tukar minggu 0 itu inisialnya ada 6 orang. Ya, 6 orang yang dilaporkan ya. Kita lihat gambarnya sama dengan yang di buku. Ada orang yang tidak akan pernah terinfeksi itu nilainya naik ya sekitar 300 orang. Ya, berikutnya untuk orang yang terinfeksi itu juga semakin sedikit nilainya. Ya, itu pada minggu ke-15 ya hanya 100 orang ya. Ya, misalkan kita rubah lagi initial case-nya itu menjadi 10 ya. Initial case-nya itu menjadi 10. Ya, initial case-nya menjadi 10. Kita lihat apa yang terjadi ya. Kalau initial case-nya 10, orang yang tak kena itu nilainya menjadi lebih ini ya, lebih banyak ya. Hampir 900 ya. Artinya ini sebetulnya kalau seandainya seperti ini kondisinya hampir nggak ada epidemi ini ya. Ya, kita lihat yang warna oranye, orang yang terinfeksi itu sedikit ya. Ya, mungkin 9 di minggu ke-10, berikutnya terus menurun ya, sedikit orang yang terinfeksi ya. Pada minggu ke-25 tinggal lagi sekitar 5 orang ya. Jadi sebetulnya ini tidak ada, bisa dikatakan tidak ada epidemik ya. Jadi